Kalau yang cukup pinter mungkin tahu gitu ketika misalkan ada tokoh yang pinter dalam bidang tertentu, tervalidasi, diikuti oleh banyak orang, ya walaupun mungkin ada yang kontra, tapi pasti punya massa yang kalau misalkan ada yang kontra, ada yang pro juga yang akan belain dia. Videonya diklip di mana-mana, kutipan-kutipannya banyak diikuti orang. Kan banyak tuh ya tokoh yang kayak gitu. Ketika ada tokoh yang kayak gitu, dianggap sepintar apapun, sehebat apapun sebenarnya, ketika misalkan dia mengemukakan pendapat, itu nggak semerta-merta pendapatnya atau apa yang dia ajarkan menjadi representatif dari apapun bidang ilmu, identitas, komunitas, atau topik yang dia bicarakan. Misalkan contoh, ada siapa gitu dokter atau profesor ditanyai pendapatnya tentang metode penelitian apalah gitu. Oh, metodenya begini 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 begini. Hasilnya didapat begini 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 begini. Jadi kalau di biologi misalkan dia dari orang biologi. Jadi kalau di biologi itu begini 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 biasanya kan menggunakan metode begini begini. Nah, itu tuh nggak representatif. Orang yang dari biologi yang lain mungkin ada yang nggak setuju dan ada yang kontra. Atau misalkan ada Pak Ustadz ditanya tentang hukumnya begini apa Pak Ustadz, hukumnya begitu apa Pak Ustadz. Terus dia ngejawab, oh dalam Islam itu begini 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 begini. Nah kan dia klaim tuh dalam Islam begini begini begini. Belum tentu itu tuh. Bisa aja di umat Islamnya sendiri ada yang nggak sependapat. Walaupun satu sumber, walaupun mungkin satu akidah, bahkan satu sanad keilmuan itu kayak apa ya? Ya teman-teman yang ngerti jelasin. Ada aja pasti yang kontra, ada aja pasti yang punya pendapat beda. Jadi ketika dia ngeklaim, oh di bidang ini tuh begini 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 itu jadi overklaim sebenarnya dan nggak representatif. Nah kalau yang pintar mah tahu. Tapi yang bodoh ini yang memutlakkan pendapat orang lain bisa menganggap dan mengira bahwa pendapat dari si tokoh ini tuh mutlak disetujui sama semua kalangan, semua tokoh-tokoh lain dari identitas atau komunitas yang diklaim oleh si tokoh ini gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Yang sebenarnya perbedaan pendapat itu kan normal. Yang memang seharusnya tuh kayak gitu. Dari dulu juga kayak gitu. Nggak perlu semuanya sama. Walau satu keyakinan, satu sumber ilmu sebagai pijakan dasar. Kenapa? Ya simple. Ya karena hidupnya juga kan beda-beda. Punya kapasitas yang berbeda-beda. Menghadapi problem dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Cuman bagi yang bodoh karena nggak terbiasa dan nggak tahu banyak, jadinya ketika ada yang beda mungkin akan dimusuhin, dianggap salah, dianggap anomali. Dan cenderung kebodohan itu akan membuat seseorang menutup diri. Apa tuh istilahnya? Cover, kufur. Sayangnya banyak orang yang kalau udah seneng dan percaya sama satu tokoh atau satu orang, apalagi misalkan udah tervalidasi gitu. Sekali omongannya bener, dua kali bener, ketiga kali bener, mungkin sampai ke 10 kali lah bener. Ketika udah kayak gitu, langsung dianggap mutlak. Apapun output yang dikatakan seseorang tersebut jadi bener semua. Nah itu sebenarnya ngaco teman-teman. Kenapa ngaco? Ya karena informasi apapun kan kita harus terbiasa menyaringnya dulu. Apalagi kalau informasi itu adalah hal yang membuat teman tuh seakan-akan teramazing-amazing gitu. Apa ya teramazing-amazing, terkagum-kagum. Karena proses ketika misalkan kita tiba-tiba tahu sesuatu atau baru tahu tentang sesuatu, kita tuh akan merasakan feeling yang kayak naik level gitu, kayak lega. Kabut yang tadinya ada di kepala itu tiba-tiba menghilang gitu. Jadi cerah. Apalagi kalau misalkan kita udah lama penasaran akan sesuatu, terus kita ngeliat ada orang yang ngejelasin, terus akhirnya kita ngerti, dan akhirnya rasa penasarannya itu terjawab, itu ada kayak rasa kita upgrade. Ketika kita ngerasa upgrade, kita ngerasa kayak yang paling pinter aja udah di situ. Padahal baru tahu. Nah, perasaan itu adalah perasaan semua orang sebenarnya ketika lagi proses belajar. Entah mungkin teman-teman misalkan baca buku, nonton video kayak gini, atau lagi ngobrol. Nah, semua sumber belajar itu kan pasti ada orang di baliknya. Entah penulisnya atau siapa yang tampil, siapa yang menyampaikan, siapa yang teman-teman ajak ngobrol. Yang akhirnya itu kan menjadi sebuah cara kita terkagum-kagum sama suatu sosok atau tokoh. Ketika misalkan kita taunya atau baru tahu hal itu dari seseorang ini. Terus mulailah terbangun rasa kepercayaan dari teman-teman kepada orang tersebut. Nah, rasa kepercayaan itu yang akhirnya mungkin bisa aja menjadi bias untuk kita. Apalagi semakin lama, semakin terkonfirmasi
Lama-lama kita itu jadi lengah. Teman-teman kagum misalkan sama tokoh yang keren banget, yang pinter banget. Dari dia teman-teman bisa belajar banyak. Entah topik apapun itu, terserah. Dan memang ternyata tokoh tersebut juga hebat dan jago dalam hal itu. Akhirnya lengahnya di mana? Lengahnya itu ketika kita udah trust banget nih, kita udah jadi nggak konfirmasi lagi apapun informasi yang dia bawakan. Tiba-tiba langsung auto trust aja, langsung percaya. Padahal kan belum tentu di pembahasan yang ke-11, 12, 13 itu dia benar terus gitu. Apalagi kalau pembahasannya itu beda nih, lain konteks dari yang biasa dibahas. Nah, itu tuh sebenarnya kita harus riset lagi kan dari nol, dari konfirmasi lagi. Mungkin dia tervalidasi dalam bidang tertentu, hebat dan jago. Tapi ketika misalkan dia pembahasannya itu cross atau pindah topik, itu kan kita harus konfirmasi lagi dari nol sebenarnya. Harus kita cek lagi, bener gak nih yang terkait hal ini? Ya walaupun mungkin topiknya itu bisa berhubungan sama keahliannya dia. Di topik pembahasan yang seperti biasanya bisa aja berkaitan. Tapi tetap aja itu harus kita cek lagi. Bisa aja teori ilmu dasar dari cabang ilmu tertentu bisa relate di cabang ilmu lainnya. Walaupun berhubungan, belum tentu cara penyelesaiannya sama atau cara pikirnya sama. Dan aku pun salah satu orang yang percaya kalau semua yang ada di dunia ini mau cabang ilmu apapun ya mempunyai suatu keterkaitan. Tapi kita juga nggak bisa berpikir bahwa semua teori dasar dalam suatu bidang ilmu itu bisa jadi teori dasar di bidang ilmu lainnya atau di beda pembahasan atau beda topik. Karena kan dasar atas segala sesuatu itu kan berbeda-beda. Contoh kayak hukum fisika yang kita tahu, yang kita pelajarin sekarang ini. Bisa kita hitung, misalkan kita lempar pensil gitu. Kita bisa ukur pakai ilmu fisika. Di mana jatuhnya, berapa kecepatannya, berdasarkan masanya, hambatan udaranya seperti apa. Tapi ilmu fisika itu juga kan punya boundaries. Dia berlaku kalau ada di keadaan normal. Tidak ada interferensi apapun yang mengganggu, misalkan. Coba misalkan kita ganti lempar pensilnya di bulan. Kita hitung pakai rumus fisika yang seperti biasanya. Yang nggak bakal nemu. Orang gravitasinya aja beda, perputarannya aja beda. Jadi nggak berlaku sebenarnya rumus-rumus fisika yang ada di sini. Mungkin namanya aerofisik atau apa gitu. Kenapa kayak gitu? Ya balik lagi. Dari yang tadi dibahas, dasarnya beda. Mbe jeung kudah. Soalnya penyakitnya orang yang pintar itu orang yang berilmu pengetahuan. Kadang-kadang karena punya informasi dan sumber referensi yang banyak, tanpa diuji lagi, suka kadang menggunakan satu dasar yang sama untuk memandang hal yang sebenarnya beda. Apalagi kalau misalkan biasanya dia menjelaskan ke orang banyak, maka akan meyakinkan banget tuh penjelasannya dia. Akhirnya jadi tantangan tersendiri sebenarnya buat teman-teman untuk gimana caranya tahu jika ada informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap pinter. Bisa aja kan si orang yang biasa kita ikutin nih karena terkenal dan pinter, bisa aja dia baru tahu sesuatu, baru juga sama belajar tentang sesuatu yang baru, yang dia juga dari nol lagi, sama-sama penontonnya atau pengikutnya gitu. Akhirnya si orang pintar ini juga sama akan merasakan perasaan yang dia baru tahu, yang rasanya kayak tercerahkan itu. Terkadang perasaan seperti itu tuh membuat seolah-olah kita atau teman-teman merasa udah pinter dalam hal itu. Udah nggak perlu cross-check dan belajar baru lagi gitu. Pakai contoh aja kali ya. Siapa ya contohnya? Mungkin referensi contohnya juga tokoh-tokoh yang mungkin biasa aku nonton aja kali ya. Say the name lah, siapa misalkan. Rocky Gerung. Keren, pinter, dan tervalidasi, emang ngajar juga di kampus-kampus yang top. Tapi terkadang tokoh yang sudah tervalidasi kayak gitu aja, kadang-kadang ilmunya mah bener, bagus gitu kita belajar ilmunya. Tapi ketika dia berpendapat, kayak ada keberpihakan gitu. Karena dia juga main di ranah politik, walaupun nggak masuk ke dalamnya. Kayak kadang-kadang Rocky Gerung itu kan ngajarin logical fallacy, di saat yang sama kadang memakai atau memanfaatkan logical fallacy, padahal dia tahu itu tuh logika yang cacat. Tapi terkadang dia tuh pakai logika yang cacat ketika lawannya juga nggak tahu tentang logical fallacy gitu untuk memenangkan sebuah perdebatan. Apalagi kalau dia sedang ada keberpihakan pada grup atau komunitas terkait atau partai yang terkait gitu. Siapa lagi misal politik, Panji Pragiwaksono misal. Kita taunya dia stand up komedi, pinter, bagus stand up komedinya, tapi terkadang nyenggol-nyenggol politik kan gitu. Nah dia aja kadang bias.
Kita tahu gitu pada masanya dia lebih percaya bahwa DP 0% itu realistis rumah tapak untuk yang bergaji UMR. Tapi pada kenyataannya kan ya nggak realistis. Tapi di sisi lain ketika misalkan dia jelasin tentang personal branding, ketika dia menjelaskan tentang stand up comedy kan bagus banget gitu, pinter banget orangnya. Atau sebut lagi siapa nama gitu, Deddy Kobuser. Dulu mah orang terkagum-kagum sama dia gitu. Bahkan yang ngikutin itu ada julukannya smart people. Tapi di saat ketika banyak orang kagum bahwa beliau itu pinter dan segala macam, memang pinter juga orang lulusan psikologi dan hebat juga pencapaiannya di dunia sulap. Lagi-lagi ketika masuk ke bidang yang beda, misalkan ke politik, itu kan kayak buzzer gitu orangnya. Ada anak SD protes soal makanan gratis mau ditabok sama dia gitu. Itu juga aku nggak nyenggol-nyenggol nama-nama yang disebutin tadi ya. Ini mah contoh aja, bukan pansos juga, nggak bakal ada di thumbnail juga, nggak bakal ada di judul atau di hashtag-hashtagin atau di tag-tagin gitu, ngapain juga. Kalau bener mah, kalaupun tokoh-tokoh itu nonton, ya mungkin mereka juga akan setuju gitu ya, walaupun nggak mungkin mereka nonton sih. Siapa lagi coba misalkan tokoh agama, apalagi tokoh agama gitu, udah pasti banyak kontradiktifnya. Kadang misalkan Ustadz Abdul Somad ngejelasin sesuatu bagus, kalau lagi bagus mah kadang juga nggak kontekstual, masih mengharamkan catur yang zaman dulu disamain sama catur yang zaman sekarang misal. Atau Ustadz Khalid Basalamah yang ketika menjelaskan sesuatu ilmu kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang overclaim juga kalau misalkan sejarah-sejarah gitu kan beliau kan yang masih zaman dulu penamungnya itu orang muslim gitu, masih ngeklaim dan bangga-bangga sama romantisme di zaman dulu gitu kan. Atau siapa lagi gitu ya, yang sering, siapa itu, guru gembul. Banyak kan itu pengikutnya, banyak yang terkagum-kagum sama dia gitu. Tapi ya ada aja pasti biasnya mah, apalagi kalau misalkan beropini. Orang yang wawasannya seluas itu aja bisa impulsif. Dia kan banyak mengkritik tentang orang-orang muslim di zaman sekarang yang banyak tertinggal, nggak paham agamanya sendiri. Makanya banyak tokoh-tokoh agama juga kesel kan sama dia akhirnya. Itu kan bukan cuma muslim aja yang kayak gitu, hampir semua agama juga begitu. Di sini mah nggak kenal agamanya sendiri. Apalagi misalkan di ruang lingkup di Indonesia, agama yang selain muslim misalkan kayak Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu gitu, terlihat sedikit lebih baik karena minoritas. Jadi yang bodoh-bodohnya yang di grassroots-nya nggak terlihat. Di muslim lebih terlihat karena mayoritas jumlahnya banyak. Kalau mau objektif kan kayak gitu. Atau pernah juga dia nggak objektif, kayak ada yang nanya gitu, entah anak sekolah, entah SMP atau SMA, tentang ideologi demokrasi, komunisme yang kayak gitu-gitu. Menurut guru Gembo itu udah gak berlaku lagi. Udah nggak ada, itu cuman penipuan. Yang sebenarnya terjadi itu adalah yang kuat, yang berkuasa, yang memegang power, yang menentukan ideologi itu udah nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Ya itu kan nggak juga gitu, terlalu impulsif kalau mau bilang gitu. Ya mungkin dia sakit hati karena kecewa gitu. Karena misalkan di negara kita demokrasi nih, ya berlaku demokrasinya. Kalau misalkan nggak berlaku ya kita bebas-bebas aja dong memilih sistem apapun. Justru karena ada sistem demokrasi yang kita pilih menjadi patokan, ketika misalkan tidak sesuai dengan itu, akan banyak orang yang protes kan gitu ya, walaupun akhirnya baru pada penerapannya, mau apapun ideologinya, dari zaman dulu yang punya power pasti yang berkuasa yang menentukan. Tapi bukan berarti ideologi itu nggak berlaku kan gitu. Dan banyak contoh tokoh-tokoh edukatif lainnya gitu, yang nggak bisa 100% dijadiin otoritas. Karena konten-konten edukatif itu materinya juga recycle aja sebenarnya. Makanya kalau misalkan teman-teman belajar dari konten-konten yang edukatif, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi dicek lagi, dibaca secara mandiri. Kalau memang benar-benar mau belajar mah. Kalau cuma teramazing-amazing di awal doang, seolah-olah tiba-tiba teman-teman langsung ngerasa kayak yang pinter akan hal itu karena baru tahu dan nonton kayak gini atau baca buku sesuatu, itu sebenarnya adalah bias. Banyak loh konten kreator edukatif, nggak paham-paham banget, ngejar jam tayang mungkin atau nggak tahu proses belajar atau pemahamannya masih kurang paham, terus bikin konten tuh ada. Akhirnya walaupun sumbernya bener tapi misleading. Apalagi kalau teman-teman udah terlanjur percaya sama tokoh tersebut. Tapi ya susah sih ya, itu mah cuma terjadi kalau fansnya atau pengikutnya itu bodoh. Nah yang bodoh itu kan gampang digiring kemana-mana, jadi orang pinternya riding the wave aja gitu. Dan punya fans yang bodoh tuh lebih enak sebenarnya.
Disuruh beli apa, beli, disuruh ngapain, ngapain, ikut gitu. Disuruh komen apa, nyerang siapa, ngikut, komen apa, nyerang siapa. Kalau ada orang lain yang ngebahas atau yang mengkritik, yang ngambil ketersinggungannya itu malah fans. Bisa aja tokohnya mah santai. Makanya orang yang pintar itu sebenarnya banyak, cuman terbagi dua. Lebih banyak yang berpikir, oh mayoritas bodoh nih, manfaatin lebih banyak yang gitu daripada, oh mayoritas bodoh nih, resah, mengedukasi Itu dikit tuh, yang kedua, yang satu lebih banyak. Banyak gitu kayak yang terkenal gitu, bahkan dia udah sejahtera hidupnya, udah kaya. Tapi misalkan ada suatu problem, terus dia di sosial media gitu share. Ya nih mobil aku nggak bisa diservis soalnya aku masih begini 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 begini. Orang tuh bisa nyawer gitu. Padahal orang yang nyawer itu yang nge-give atau yang ngasih sesuatu materi ke dia belum tentu hidupnya lebih baik daripada si orang yang terkenalnya ini. Sering kan kita lihat kayak gitu. Yang begini-begini tuh yang joget begini-begini siapa tuh? Ya kan banyak yang nge-give sampai bisa renov rumah sendiri, sampai dia pernah keceplosan mau ngemodif mobil gitu. Yang nge-give belum tentu punya mobil gitu. Kenapa? Karena fans yang bodoh itu ya begitu, fanatik, maksain gitu. Kalau yang pinter nih misalkan dia ngeidolain siapa, penyanyi, dia nggak akan maksain, dia akan paham kapasitasnya, dia akan paham mana yang worth it, mana yang enggak. Tapi yang bodoh, misalkan mau harga konsernya 10 juta, sedangkan itu di luar dari kemampuannya dia bisa nabung buat nonton konser yang sekali itu yang cuma beberapa jam, yang sebenarnya dia butuh sesuatu hal yang lain daripada nonton konser, bisa maksain gitu. Makanya orang-orang pinter di Indonesia itu banyak yang sadar akan hal ini, terus akhirnya kan cenderung berpikir, wah bisa sukses nih memanfaatkan si domba-domba bodoh ini. Tapi kalau punya fans pinter itu dikritik habis gitu. Ketika tidak sesuai itu datang kritikan dari manapun ya walaupun nggak masalah gitu, bagus. Kalau mau didengar mah. Apalagi orang bodoh tuh relate-nya sama orang bodoh lagi gitu. Orang tolol relate-nya sama yang tolol lagi. Sedangkan orang pinter belum tentu relate sama orang pinter lainnya. Bisa aja kontra. Tapi ada yang bodoh amat, yang penting dia kaya sendiri gitu. Ada yang bertanggung jawab, ada ya kayak gitu juga. Walaupun ketika orang yang bertanggung jawab itu juga kadang-kadang bias. Di sepanjang zaman juga memang kayak gitu sih, kayaknya nggak berubah-berubah gitu. Sorry referensinya kalau kurang luas gitu. Aku aja sebenarnya jarang nonton konten-konten yang edukatif. Lebih seringnya itu baca sendiri aja, nyari-nyari artikel, nyari-nyari jurnal, atau nyari-nyari berita. Dan kalaupun nonton-nonton juga, kalau tokoh-tokohnya yang nggak begitu viral, aku nggak tahu gitu. Jadi nggak bisa jadi referensi lain. Itu pun aku tahunya biasanya kalau misalkan si tokoh atau orang terkenalnya kolaps ke channel orang lain gitu. Nggak nontonin channelnya. Kayak aku nontonin Rocky Gerung itu nggak nonton channelnya gitu. Nontonnya itu kalau dia kolaps atau di TV atau diundang podcast, baru nonton tuh. Kalau di channelnya sendiri aku jarang nonton gitu. Jadi mungkin dia juga kan ngejelasin sesuatu tentang konteks yang tadi aku kritik di kontennya sendiri kan aku nggak tahu karena nggak banyak nonton. Referensi yang tadi aku bilang itu ya sesuai yang aku tahu aja gitu. Itu mah tadi contoh gitu. Kenapa akunya sendiri juga jarang nonton konten-konten yang edukasi? Karena biasanya materinya recycle-recycle aja gitu, jadi bosan. Kecuali ada yang kontra banget terus akhirnya viral jadi masalah, baru tahu akhirnya gitu. Aneh banget zaman sekarang itu udah ada pergeseran budaya kayaknya. Kalau ngeliat temen aja gitu, dia nge-scroll, nontonnya tuh nggak sampai habis. Udah mah video pendek, nontonnya juga nggak habis. Terus pas ditanya, mau nonton apa sih? Gak tahu nih, nggak ada yang bagus gitu. Ya terus ngapain di situ? Padahal lagi ngobrol gitu. Atau misalkan dia lagi melakukan kegiatan apa gitu. Gabut sedikit nge-scroll. Yang akhirnya konten-konten edukatif itu, walaupun niatnya mengedukasi, kadang tuh jadi kayak percuma. Kenapa percuma? Karena yang bodoh mah lihat itu ya tetap nggak ngerti. Tapi ngerasanya pinter. Apalagi orang-orang yang belajarnya cuma dari video pendek gitu yang terpotong dan terpenggal-penggal gitu. Clipper-clipper. Padahal clipper itu kan sebenarnya harusnya jadi promosi gitu. Terus teman-teman tertarik sama pembahasannya ya cari sumber videonya tuh, sumber klipnya tuh dari mana. Nonton yang full, yang utuh. Bukan lihat sesuatu dari video pendek terus nyimpulin terus diobrolin kemana-mana. Berarti kan belum paham. Berarti kan masih bias. Tahu masih bias. Tapi ya males tontonin yang panjang-panjangnya. Saking parahnya kebiasaan kayak gitu, orang tuh sekarang kalau nggak punya kuota pusing tuh nggak tahu mau ngapain. Padahal banyak hal yang bisa dilakuin. Padahal dari nge-scroll dan banyaknya video pendek yang muncul itu lebih banyak narasi-narasi yang menyesatkan, lebih banyak yang hoax, lebih banyak video-video yang diambil dari sumber anak kita nggak tahu, tapi nggak sesuai narasi.
Dan karena hal itu jangan salah loh, masa depan orang tuh bisa hancur. Waktunya tuh bisa terkikis, yang harusnya dia belajar skill set yang dia butuhkan di bidang yang dia tekuni, malah jadi enggak. Belajar finance karena males baca bukunya, males cari sumbernya. Nontonnya cuma dari clipper-clipper yang sepotong-sepotong, tanpa paham konteksnya. Terus terpengaruh juga sama gaya hidup yang ada di sosial media zaman sekarang. Yang semua orang akhirnya ngejar pengen kaya, pengen sukses, pengen punya barang-barang branded, dan nggak bisa konfirmasi gitu ketika misalkan punya otoritas tokoh yang diikuti, nganggapnya mutlak, akhirnya gagal. Ketika gagal, mentalnya victim. Wah, aku korban nih, pemerintah gak bener. Wah, aku korban nih, orang tua aku begini. Wah, aku korban nih, teman-teman aku, tongkrongan aku gak sehat begini. Padahal salah dia sendiri. Dan banyak orang zaman sekarang yang rela hidup susah, rela hidup sengsara untuk terlihat sukses seolah-olah, atau untuk terlihat kaya seolah-olah, bukan jadi kaya beneran. Makanya zaman sekarang mah harus bijak-bijak ngikutin tokoh-tokoh yang paling edukatif dan udah tervalidasi, juga bisa aja jatuhnya malah jadi kayak toksik kalau kita nggak tahu atau nggak paham konteks yang dia bicarakan, di level mana yang dia maksud. Ya semoga teman-teman yang nonton ini nggak terjebak sama hal-hal kayak gitulah.